wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Bu Ima Kusmayanti. Bagaimana keadaannya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan siap menerima pelajaran hari ini. Insya Allah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Menyimpulkan informasi dari teks laporan. Kompetensi dasar 3.1. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1. Menyajikan simpulan secara lisan dan tulisan dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah: yang pertama, setelah membaca teks pada paragraf, siswa diharapkan mampu menentukan ide pokok dan informasi penting pada tiap paragraf. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok, siswa diharapkan mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Sebelum masuk ke dalam materi menyimpulkan informasi dari teks laporan, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, informasi. Informasi adalah data yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan. Dengan kata lain, penerusan, pengiriman, dan lain-lain. Ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana cara menemukan informasi dalam sebuah teks bacaan? Ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan untuk menemukan sebuah informasi dalam teks bacaan. Yang pertama adalah gerakan mata kalian dari atas ke bawah dengan cepat saat membaca sebuah teks. Yang kedua, setelah ditemukan, kecepatan diperlambat untuk menemukan keterangan lengkap dari informasi yang dicari. Yang ketiga, bila telah ditemukan, fokuskan perhatian dan mata pada bagian tersebut. Yang keempat, pembaca dituntut memiliki pemahaman yang baik berkaitan dengan karakteristik yang dibacanya. Misalnya, kamus disusun secara alfabetis dan ada kata kunci di setiap halaman bagian kanan atas. Kemudian, ensiklopedi biasanya disusun secara alfabetis dengan pembalikan untuk istilah yang terdiri atas dua kata dan sebagainya. Selanjutnya,
Dalam menentukan informasi pada sebuah teks bacaan, kalian harus mengenal 7 kata tanya yang dapat digunakan dalam menemukan isi atau informasi pada bacaan tersebut. Apa saja kata tanya tersebut? Yang pertama, katanya apa? Kata tanya biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Yang ketiga, kata tanya kapan. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Yang keempat, kata tanya di mana, kemana, dari mana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Yang kelima, kata tanya mengapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan sebab sebuah peristiwa terjadi. Yang keenam, kata tanya bagaimana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Yang terakhir, kata tanya berapa. Kata tanya ini digunakan sebagai penanya banyak, jumlah, atau satuan. Nah, anak-anak, berikut ini memiliki sebuah contoh paragraf yang kalian bisa tarik isi dari paragraf tersebut. Kita bacakan. Burung merpati memiliki beragam jenis warna, antara lain coklat, putih, hitam, atau perpaduan dari beberapa warna tersebut. Merpati memiliki semacam sensor dalam hidungnya yang digunakan untuk mengenali bau rumahnya. Inilah penyebab burung merpati dapat pulang ke rumahnya setelah terbang jauh. Makanan burung ini adalah biji-bijian seperti jagung, beras, kacang hijau, dan lain sebagainya. Bahkan di daerah desa, burung merpati biasanya memakan gabah yang sedang dijemur oleh petani. Nah, untuk menarik isi dari sebuah paragraf, dalam hal ini kita bisa menggunakan kata tanya yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan di awal. Kata tanya yang paling tepat digunakan pada paragraf ini adalah kata tanya bagaimana. Yakni, bagaimana cara burung merpati kembali ke kandangnya setelah pergi dengan jauh? Berarti, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah merpati memiliki semacam sensor dalam hidungnya yang digunakan untuk mengenali bau rumahnya. Nah, anak-anak, inilah isi dari paragraf tersebut. Bagaimana sekarang kalau dalam sebuah teks ada 5 paragraf? Kalian bisa mengambil isi penting dari setiap paragraf terlebih dahulu. Kemudian, kalian catatkan dalam buku tulisnya dan kalian akan mendapatkan hasil isi penting dari teks bacaan yang terdiri dari 5 paragraf tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama adalah baca terlebih dahulu teks secara keseluruhan.
Yang kedua, cari kalimat utama setelah kamu membaca keseluruhan dari teks. Yang ketiga, buat kesimpulan dari teks yang kalian baca. Nah, anak-anak, berikut ini Ibu memiliki sebuah contoh paragraf dan kita bisa menarik ide pokok dari paragraf ini. Kita baca bersama-sama ya. Buah pepaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Selain bisa menyembuhkan penyakit mata, buah pepaya juga bagus untuk kesehatan jantung seseorang. Ini hanyalah sebagian kecil dari beragam manfaat yang bisa diperoleh dari mengkonsumsi buah pepaya. Nah, dari bacaan di atas, menjelaskan tentang apa anak-anak? Betul, menyinggung mengenai buah pepaya. Tetapi, tentu saja kurang tepat jika dianggap buah pepaya adalah ide pokok dari bacaan tersebut, karena maknanya yang terlalu luas. Nah, gagasan pokok pada teks di atas bisa dilihat dari kalimat utama yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas berikutnya, yaitu buah pepaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Tentunya ini ada pada kalimat pertama. Dari kalimat utama tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa bacaan di atas mengandung pokok pikiran manfaat buah pepaya bagi kesehatan. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Asalkan kamu benar-benar membaca secara keseluruhan dan bisa menemukan kalimat utama, maka mendapatkan ide pokok bukanlah hal yang sulit dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan kalimat utama. Ada beberapa langkah untuk menentukan kalimat utama. Yang pertama, membaca kalimat pertama dan terakhir dalam paragraf. Yang kedua, menentukan ide pokok dari kalimat-kalimat tersebut. Yang ketiga, kalimat yang mengandung ide pokok disebut kalimat utama. Berikut ini ada sebuah paragraf yang kita bisa bersama-sama menentukan kalimat utama pada paragraf ini. Kita baca bersama-sama. Penebangan hutan menjadi penyebab utama kerusakan habitat kupu-kupu. Setiap jenis kupu-kupu sangat tergantung pada jenis pohon tertentu. Jika jenis pohon yang ditebang semakin banyak, jenis kupu-kupu di Indonesia akan semakin berkurang. Julukan sebagai negeri kupu-kupu bagi Indonesia pun tidak sesuai lagi. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian tahu di mana letak kalimat utamanya? Betul. Kalimat utama pada paragraf di atas berada pada kalimat nomor 1 yang berbunyi, penebangan hutan menjadi penyebab utama kerusakan habitat kupu-kupu. Karena setiap kalimat utama pasti akan diikuti oleh beberapa kalimat penjelas. Nah, kalian perhatikan kalimat yang kedua dan kalimat yang ketiga. Kalimat kedua diawali dengan kata setiap. Kalimat ketiga diawali dengan kata jika. Dan ini adalah merupakan kata penjelas. Begitupun dengan kalimat keempat. Ini merupakan penjelasan dari keseluruhan kalimat yang ada pada paragraf ini. Bagaimana anak-anak? Apa kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu? Baik, tentunya sangat mudah. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dan pembahasan dari Ibu. Kita akan melanjutkan
dengan mengisi soal-soal latihan pada Google Form yang sudah disediakan. Ingat, teliti membaca sehingga kalian dapat menemukan jawaban yang tepat. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.